Selamat pagi, apa kabar peserta didik kelas 3C? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Bu Guru akan membacakan kompetensi dasar hari ini ya. Kompetensi dasar. Yang pertama, bahasa Indonesia 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, PPKN 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembelajaran dan tujuan pembelajaran ya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan contoh lain peristiwa perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Menemukan peran dan tugas warga sekolah dengan benar. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Halo anak-anak kelas 3C. Hari ini kita akan praktek di tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Alat dan bahannya apa aja sih? Ini ada es batu, ada air, es, dan ada gelas yang belum terisi ya. Nah, ini es batunya Bu Guru masukkan nih. Oke. Nah, Bu Guru tuang di sini. Kemudian Bu Guru tutup. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat yuk. Kira-kira anak-anak bisa lihat gak ya? Nah, nih. Dan apa sih Bu Guru memberikan apa sih? Nah, kira-kira ada apa ya? Oh, di sini di luar gelas ini ada titik-titik air. Nah, lihat gak nih tangan Bu Guru basah. Nih, di sini juga basah karena ini tadi bekas air es. Setelah memperhatikan gelas, bagian luar gelas terdapat bintik-bintik air. Es batu yang dingin menyebabkan wadah gelas menimbulkan bintik air, karena uap air yang berwujud gas menjadi ikut dingin dan melekat pada wadah gelas. Maka terjadilah pengembunan. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, perhatikan ya contoh gambarnya nih. Perhatikan ketika kalian naik mobil, pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Ya, perhatikan ya. Nih di atas gambarnya ada tuh. Nah di bawah juga ada.
Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maksudnya di sini adalah suhunya rendah ya, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Halo anak-anak kelas 3C. Kembali lagi bersama Bu Guru di praktek yang kedua. Ya, kita masih di tema 3, subtema 3 di pembelajaran 4. Ya, praktek kedua ini Bu Guru menyiapkan buku teh. Buku tehnya ini teh celup ya, ada gelas dan air panas. Nah, ini udah Bu Guru ganti dengan air panas, jadi tuh keluar. Wow, caranya ini Bu Guru masukkan nih. Ya. Bu Guru masukkan air panasnya. Jadi ya. Terus Bu Guru tutup deh. Kita tunggu beberapa saat ya. Sebentar aja sih, soalnya air panas juga udah panas banget. Pasti akan ada titik-titik airnya, nanti kita akan membuktikannya. Tada! Bisa kalian lihat? Wow, di sini juga ada titik-titik air. Di sini pun. Kenapa sih bisa ada titik-titik air ditutup? Ini saat tutup air panasnya. Nah, air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Nah, di sini nih. Di sini ada titik-titik airnya di mana? Di tutupnya ini. Karena tadi pas Bu Guru tuangkan air panasnya, ada bubuk tehnya, terus Bu Guru tutup. Ketika Bu Guru buka beberapa saat, titik air yang menempel pada tutup gelasnya. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak telah membaca dan menyimak penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah dengan Bapak, Ibu, atau Kakak untuk memahami artinya. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Atau kalian dapat mencari lewat internet. Masuk ke laman Google, kemudian masuk ke laman Wikipedia menurut KBBI online. Selanjutnya, ketik suku kata yang ingin diartikan. Contoh suku kata yang dicari menurut KBBI online, misalnya suhu, adalah keadaan atau situasi temperatur panas dan dingin. Buatlah contoh kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Misalnya suhu. Suhu di Jakarta saat ini adalah 28 derajat Celcius.
Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah belagan berikut ini ya. Mengembun. Mengembun adalah proses perubahan dari wujud gas ke cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah 1. Gelas yang berisi air, terdapat titik-titik air yang menempel di luar gelas. 2. Kaca mobil yang buram karena pengembunan saat hujan. 3. Tutup cangkir yang berembun karena uap air panas. 4. Embun yang menempel pada rumput saat dini hari atau subuh ya. Dan 5. Gumpalan awan yang mencair sehingga terjadinya hujan. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya PKN ya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk meringankan lantai kelas. Petugas menggunakan kanpel dibantu Siti dan teman-temannya. Jadi Siti dan teman-temannya minta bantuan ya sama petugas kebersihan untuk mengeringkan, membantu mereka. Karena mereka telah melakukan praktek. Nah, masuk ke materi selanjutnya, masih dalam PKN. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Ayo, punya nggak? Apa saja tugas-tugasnya? Pernah diamati nggak? Diskusikanlah tugas dari masing-masing orang tua tersebut bersama bapak, ibu, atau kakak kalian ya. Misalnya contoh, guru kelas tugasnya mengajar, kepala sekolah mengatur dan mengontrol semua kegiatan yang ada di sekolah, guru PJOK mengajar dan mengolah pembelajaran jasmani, guru agama mengajar dan mengolah pembelajaran rohani siswa di kelas, operator atau TU mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi, penjaga perpustakaan mengurus pelayanan dan memelihara fasilitas yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir, penjaga sekolah mengurus pengamanan dan memelihara fasilitas di sekolah. Kalian pernah tidak mengamati peran-peran dari tugas-tugas mereka masing-masing? Pasti pernah lah ya. Ya, cukup sekian materi yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih.